Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 28 April 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Naso Sabita, inilah berita selengkapnya. Unjuk rasa dugaan korupsi diwarnai kericuhan. Kasus diabetes di Kota Medan meningkat. Kloter 7 jemaah haji tiba di embarkasi Medan. Aksi unjuk rasa dugaan korupsi yang digelar di kantor Bupati Asahan diwarnai kericuhan. Massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satuan Polisi Romong Praja. Inilah detik-detik saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi aktivis Asahan berusaha masuk ke dalam kantor Bupati Asahan. Petugas dari Satpol PP dan kepolisian yang berjaga berupaya menghadang aksi tersebut. Namun aksi saling dorong tak terhindarkan hingga para mahasiswa berhasil masuk ke dalam area kantor. Aksi unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk protes terhadap Dinas Koperasi dan Perdagangan Asahan. Para pengunjuk rasa menduga adanya praktik kolusi korupsi dan nepotisme dalam penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM. Menurut pengunjuk rasa, hibah sebesar 1,7 miliar rupiah yang dikucurkan banyak yang tidak tepat sasaran. Pengunjuk rasa menuntut agar Bupati Asahan segera mengevaluasi pejabat terkait di Dinas Koperasi dan Perdagangan Asahan. Ke Maribang untuk menyampaikan kepada Bupati Asahan agar mengevaluasi seluruh kinerja dari Dinas Koperindak, pejabat-pejabat yang ada di Dinas Koperindak. Yang menjadi masalah Bang di situ di kegiatan UMKM, hibah kepada UMKM di anggarannya sangat fantastis mencapai 1,7 M. Nah, diduga ini tidak tepat sasaran dan diduga adanya kolusi, korupsi dan nepotisme, Bang. Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi berhasil mengamankan 2 pelaku kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah SPBU Kampung Lalang, Kota Tebing Tinggi. Pengungkapan ini berhasil berkat informasi masyarakat akan adanya transaksi di SPBU di Kota Tebing Tinggi. Menindaklanjuti adanya informasi Kanit Ibda Hadi Priyono Satreskar Narkoba Polres Tebing Tinggi bersama tim opsional melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi. Sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil mengamankan 2 orang pria masing-masing berinisial ZS dan S di area SPBU. Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi melalui Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Mulyono mengatakan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan akan adanya transaksi narkotika di lokasi tersebut. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 1 bungkus plastik transparan berisi narkotika dengan berat 100 gram. Selain sabu, turut diamankan sejumlah barang bukti 1 pusuk senjata genggam jenis airgun, 1 unit handphone, dan 1 unit mobil minibus berwarna silver dengan nomor polisi BK1004HP. Dari hasil interogasi awal, kedua pelaku mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari seseorang. Dari kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 100 gram, mobil Xenia 1 unit, sempi genggam airgun. Selanjutnya, petugas membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut. Demikian. Pada saat penangkapan TKP-nya di mana itu, Pak? Di Kampung Lalang, di sebuah SPBU. Keterangan dari tersangka bahwa senpi tersebut akan dipergunakan untuk pengawalan uang hasil penjualan dari sabu. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna mengungkapkan jaringan yang lebih luas dan kedua pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
Pemirsa, 5 aktivis muda menggelar aksi simbolis dengan memancing ikan dan menanam jagung di lubang-lubang jalan yang rusak di kota Sidikalang sebagai bentuk kritik atas buruknya kondisi infrastruktur di Kabupaten Dairi. Aksi kritik 5 aktivis muda yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan dan Sosial Kabupaten Dairi ini digelar di sejumlah ruas jalan rusak di kota Sidikalang. Aksi ini juga mengkritik program Jalan Tanpa Genangan Air, Jatagena yang digaungkan Bupati Dairi yang dinilai gagal karena berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Para aktivis mahasiswa ini juga mengkritik terkait alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Dairi yang dinilai kurang tepat sasaran. Masyarakat merasa miris karena akses jalan yang rusak. Pemerintah Kabupaten Dairi justru mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk makan minum dan dana ratusan juta rupiah khusus untuk pakaian dinas penjabat daerah. Semoga dengan pergerakan ini dapat diperhatikan langsung, yang dimana keresahan ini harus jadi prioritas daripada kebijakan-kebijakan, yang dimana pemerintah Kabupaten Dairi harus memperhatikan yang mana prioritas yang harus membantu kebermanfaatan kepada masyarakat, bukan hanya sekedar kebermanfaatan untuk pribadi mereka masing-masing. Dan harapan kami semoga ini cepat diselesaikan. Warga sekitar mengaku kondisi jalan rusak ini sudah memakan korban pengendara roda 2 yang terjatuh saat melintas. Karena itu warga berharap pemerintah Kabupaten Dairi mampu menyusun prioritas anggaran sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ini udah ketiga kali nih ditambal jalan ini. Ini yang ketiga kali, tapi ini baru 3 minggu yang lalu ini ditambal. Setiap ditambal pasti ada yang jatuh di sini, karena batu-batu kecil itu kan, warnanya di sini jatuh. Bisa selang 20 detik sudah jatuh 2 kali di sini. Udah banyak korban luka ya Bang akibat jalan rusak. Udah lumayan banyak korban luka. Ya, kita inginkan ya janganlah sampai ada korban jiwa ya kan. Masih luka-luka itu juga udah kasihan kita. Pasti ini dicegah ya. Iya, ada yang anak-anak lagi kemarin bawa anak-anak di sini, ibu-ibu jatuh juga. 5 aktivis mahasiswa yang melakukan aksi kritis ini adalah fungsionaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Utara Arifatullah Manik, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia Kabupaten Dairi Andi Silalahi, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Dairi Dike Simbolon, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Dairi Prada Maha, serta Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Dairi Yogi Bintang. Unit Reskrim Polsek Sunggal menangkap pelaku pengancaman terhadap seorang pedagang usai aksinya viral di media sosial. Pelaku ditangkap usai melakukan aksinya yang bersembunyi di rumah orang tuanya. Usai viral di media sosial, aksi seorang pemuda yang melakukan pengancaman terhadap pedagang, unit Reskrim Polsek Sunggal langsung bergerak cepat dan berhasil menemukan lokasi pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap pemilik warung yang berada di Sunggal, Deli Serdang. Bobi Asmara diamankan di rumah orang tuanya yang berada di Jalan Pasar Lama, Desa Lalang, Sunggal, Deli Serdang. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengaku jika yang ada dalam video viral itu adalah dirinya. Namun ketika pelaku hendak dibawa ke kantor polisi, petugas mendapat penghalangan oleh pihak keluarga. Adu mulut pun terjadi antara petugas kepolisian dan pihak keluarga meski akhirnya dengan cara paksa polisi berhasil membawa pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di jeruji besi Polsek Sunggal dan terjerat pasal pengancaman dan pemerasan. Kita ada mengamankan salah seorang pelaku atas nama Bobi Asmara karena melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban atas nama Ibrahim. Jadi korban atas nama Ibrahim ini diancam dengan cara diminta uangnya sebesar 250.000. Pelaku melakukan pengancaman dengan cara menyiram bensin ke warung korban, yaitu tujuannya untuk membakar warung tersebut. Namun oleh saksi dilerai dan hal tersebut tidak terjadi. Saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita sedang periksa oleh penyidik. Untuk saat ini kita melakukan pasal pengancaman dan pasal pemerasan.
Pemirsa, pabrik pengolahan minyak goreng di Martubung, Kota Medan, Sabtu malam terbakar. Kobaran api tepat berada di atas mesin produksi membuat api sulit dipadamkan. Pabrik pengolahan minyak goreng PT Agrojaya Perdana yang berada di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 2 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sabtu malam terbakar. Sejumlah ledakan beberapa kali terjadi saat api merembet di atas mesin produksi minyak goreng pabrik. Kondisi pabrik yang berada di pinggir jalan membuat warga berkerumun di lokasi. Lurah Martubung Ruslianto menjelaskan api pertama kali terlihat pukul 19.50 sesaat setelah pekerja pabrik pulang. Belasan mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan Silih berganti memadamkan api yang masih terus menyala di pabrik minyak goreng tersebut. Kebakaran ini tadi awalnya seperti apa, Pak? Dia penyebabnya itu sampai sekarang tidak diketahui. Belum dapat informasi dari dalam. Tiba-tiba api naik, kita ditelepon, kita turun. Setelah kita cek, kita tanya konfirmasi kepada Sapam, kejadiannya pukul 19.50. Ada sekitar 3-4 kali ledakan kalau nggak salah. Pukul 2 dini hari, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian pabrik ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kasih pemirsa, masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah tokoh pendidikan Universitas Negeri Medan, Ketua Senat yang juga mantan Rektor, Profesor Dr. Syawal Gultom. Profesor Syawal Gultom merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Negeri Medan. Lahir di Tapanuli Utara pada 3 Februari 1962. Ia dikenal sebagai akademisi di bidang pendidikan matematika yang meniti karir dari dosen hingga mencapai jabatan guru besar. Dalam kepemimpinannya, Profesor Syawal Gultom dipercaya menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Medan selama 2 periode, yakni 2007 hingga 2011 dan 2015 hingga 2019. Kepemimpinannya ditandai dengan upaya peningkatan mutu lulusan, penguatan kurikulum berbasis kompetensi, serta pengembangan kerjasama akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain di lingkungan kampus, ia juga pernah menduduki posisi strategis di Kementerian Pendidikan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Sebagai intelektual publik, Profesor Syawal Gultom dikenal luas karena pemikirannya tentang pentingnya pembangunan pendidikan sebagai pondasi kemajuan bangsa. Dedikasinya menjadikannya dihormati sebagai tokoh pendidikan nasional hingga akhir hayatnya pada 27 April 2026. Ia tetap mengabdi di dunia akademik sebagai Ketua Senat Universitas Negeri Medan, meninggalkan warisan pemikiran dan kontribusi besar bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Profesor Syawal Gultom mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Murni Teguh Medan pada Senin 27 April 2026 sekitar pukul 02.50 dini hari. Almarhum disemayamkan di rumah duka Jalan Pelajar Timur, Komplek Geria Unimed, dan disolatkan di Masjid Al-Ikhlas serta dikebumikan di pemakaman Sulang Saling Jalan Anugrah Mataram. Selamat jalan Pak Profesor Syawal Gultom, semoga sosok Bapak menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jejak langkah ilmu pendidikan yang telah diberikan dan ditabur kiranya menjadikan dunia pendidikan semakin tangguh dan maju. Pemirsa, kokurikuler adalah kegiatan yang dirancang Dinas Pendidikan untuk melengkapi dan memperkaya pengalaman belajar di luar jam pelajaran formal sekaligus menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dan penerapannya dalam dunia nyata. Seperti kegiatan kokurikuler SMP Negeri 4 Percut Setuan memanfaatkan sumber daya laut dan limbah pesisir secara kreatif, produktif, dan berkelanjutan.
Seluruh siswa kelas 7 hingga 9 diikutsertakan dalam mengikuti modul kokurikuler memanfaatkan lingkungan sebagai bahan praktik. Tujuan pemanfaatan hasil laut dan limbah laut ini untuk memberikan literasi akan dampak dari pengelolaan hasil laut sehingga berdaya guna dan memberikan nilai ekonomi. Adapun giat praktik yang dilakukan, yang pertama siswa diharapkan mampu mengenali potensi sumber daya yang berada di lingkungan sekitar. Usai mengenal potensinya, siswa diajak untuk mengolah limbah cangkang kerang menjadi kerajinan tangan dan pupuk. Tak kalah menariknya, siswa juga diajarkan tentang membuat batik ekoprint ramah lingkungan serta mengolah ikan asin secara higienis. Salah seorang siswa, Mutia Kartika, mengaku sangat senang mengikuti kokurikuler yang memberi pemahaman kepada siswa tentang pemanfaatan hasil laut yang ada di sekitar lingkungan, sekaligus mengolah limbah laut menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi. Suatu minggu ini kami sedang belajar kegiatan kokurikuler. Kelas kami membuat gantungan kunci dari kulit kerang. Saya sangat happy dengan kegiatan ini. Saya harap semester yang akan datang kegiatan ini akan inovatif lagi. Wali kelas SMP Negeri 4 Percut Seituan Hidayati menjelaskan, kokurikuler yang diberikan bagi siswa mengenalkan hasil laut yang berada di lingkungan siswa. Selain itu, mengajarkan pengolahan limbah menjadi benda yang bernilai ekonomi untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar senantiasa berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Pihak sekolah berharap seluruh siswa memiliki jiwa entrepreneur dan semakin mencintai lingkungan. Harapan kami setelah kegiatan kokurikuler ini terlaksana, kami berharap daerah kami yang merupakan daerah pesisir itu meningkat perekonomiannya. Kenapa? Karena ikan asin ini kan olahan dari hasil dari nelayan. Sehingga dengan diolah menjadi ikan asin akan bertambah nilai gunanya. Ya, jadi perekonomian di daerah pesisir juga bisa meningkat. Selain itu juga kami mengajarkan agar anak-anak yang ada di daerah pesisir ini mampu ya mengolah apa yang dihasilkan di daerah sekitar mereka. Pemirsa, Persatuan Diabetes Indonesia Cabang Medan menyebut Kota Medan menjadi salah satu daerah dengan angka kasus diabetes tertinggi di Indonesia. Ketua Persatuan Diabetes Indonesia Cabang Medan Persadia Saprudin Ritonga menyebut Kota Medan menjadi salah satu kota dengan angka penderita diabetes tertinggi ketiga di Indonesia. Menurutnya angka kasus diabetes terus mengalami peningkatan khususnya di wilayah Sumatera Utara seiring perubahan pola hidup masyarakat yang semakin tidak sehat. Gaya hidup sedentari atau kurang bergerak, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, serta minimnya aktivitas olahraga menjadi faktor utama meningkatnya kasus diabetes. Saprudin mengingatkan masyarakat untuk mulai peduli terhadap kesehatan diri sendiri dengan menerapkan pola hidup sehat dan rutin memeriksakan kondisi tubuh. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjadi dokter bagi diri sendiri dengan mengenali kondisi tubuh serta menjaga pola makan dan gaya hidup sejak dini. Saat ini rasio penderita diabetes disebut mencapai 1 dari 11 orang, menunjukkan ancaman penyakit ini semakin nyata di tengah masyarakat. Himbauan saya ke masyarakat terutama ya, robahlah pola hidup ya. Pola hidup yang sehat lah, jadilah belum sehat. Ya, pola makannya dirubah. Kita tahu kan kalau di Medan ini kan 2 makanan ya, enak dan enak sekali. Nah itu dia. Jangan asal hantam kerungu aja, ingat kalorinya tadi 1.800 kalori. Nah patokannya ke situ. Kalau memang udah lewat kalorinya, udah angka diabetes akan meningkat. Kita mengolah pola hidup kita ini, mungkin ya untuk mengatasi itu salah satu Pak triknya ya. Salah satu ya pemahaman tentang gizi, kemudian kalori ya. Saya tetap menghimbau seperti itulah masyarakat tetap harus jaga pola makan lah, pola makan dan pola stres, jangan terlalu stres kali. Karena gimana pun pikiran itu juga bisa mengganggu. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya diabetes melalui pola hidup sehat guna menekan angka kasus yang terus bertambah setiap tahun. Pemirsa, semangat Raden Ajeng Kartini menjadi motivasi di kalangan generasi muda.
Mahasiswa berbagi pandangan tentang arti perjuangan Kartini, sosok perempuan yang menginspirasi mereka, serta pesan yang ingin mereka sampaikan di momen Hari Kartini beberapa waktu lalu sangat membekas hingga kini. Berikut tanggapan beberapa generasi muda memaknai Hari Kartini. Hari Kartini ini merupakan momentum bagi kita untuk memperingati sosok wanita yang sangat memberikan perubahan yang besar bagi kita, khususnya mahasiswa, di mana melalui berkat beliau kita dapat menjadi bagian dari perempuan ataupun perempuan yang memberikan dampak besar bagi masa depan, bukan hanya sebagai pelengkap dari bagian laki-laki, tapi juga memberikan perubahan baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Kalau bagi saya pribadi yang sangat menginspirasi bagi saya itu adalah Ibu Sherly Joanda Laos, yaitu Ibu Gubernur Maluku Utara, yang merupakan dia sangat memberikan perubahan dan berdampak besar bagi Maluku Utara yang saat ini seperti yang kita lihat bersama sangat menginspirasi bagi saya, bukan sekedar pencapaian tapi bagaimana Ibu itu memberikan perubahan yang besar bagi Maluku Utara. Jika bisa berbicara langsung dengan Ibu Raden Ajeng Kartini, saya ingin berterima kasih karena berkat beliau saat ini kita dapat merasakan kesetaraan gender antara perempuan dan juga laki-laki, sehingga tidak ada diskriminasi antara gender laki-laki maupun perempuan. Di Hari Kartini ini atau di Hari Pahlawan Kartini Desi ini maknanya sungguh-sungguh sangat dahsyat buat saya, terutama pada perempuan-perempuan Indonesia khususnya, yang dimana yaitu kita ulas kembali bagaimana perjuangan seorang Ibu Raden Ajeng Kartini, yang dimana yaitu beliau sangat-sangat menjunjung tinggi martabat seorang perempuan, apalagi berhubungan dengan profesi saya sebagai seorang bidan, yaitu dimana pendidikan itu sungguh sangat-sangat dibutuhkan, apalagi untuk sekitaran masyarakat kita. Ini tentunya seorang ibu, dimana yaitu ibu saya sendiri. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat-sangat berjuang bagi kami anak-anaknya, di mana saya bisa sampai saat ini. Saya juga ingat bagaimana perjuangan seorang ibu, mengulas kembali perjuangan seorang Ibu Raden Kartini, di mana ibu saya ini tidak lulus sekolah, namun beliau sanggup menyekolahkan kami anak-anaknya. Di sini saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai seorang perempuan mengucapkan banyak terima kasih kepada Raden Ajeng Kartini, yang dimana sosok beliau ini adalah seorang pahlawan perempuan. Karena beliau, kami sebagai perempuan di sini, termasuk saya, bisa berdiri di tempat ini sebagai seorang tenaga kesehatan, yang dimana saya akan mengulurkan tangan saya kepada masyarakat, yaitu seperti beliau menjunjung tinggi martabat seorang perempuan yang tidak akan pernah lupakan segala sesuatu perjuangan beliau. Menurut saya Hari Kartini merupakan salah satu hari pahlawan nasional, khususnya pahlawan wanita, yang sangat menginspirasi bagi saya dan juga bagi wanita-wanita lain yang ada di luar sana. Khususnya saya banyak terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng Kartini yang telah menjunjung tinggi martabat seorang wanita, sehingga kita bisa untuk mencari jati diri kita sendiri. Dan kita juga wanita bisa berinovasi, bisa mencari karir kita, tidak hanya kayak misalnya wanita itu cuma di dapur aja kayak gitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Raden Ajeng Kartini yang telah membawa kita menjadi bisa sampai saat ini. Inspirasi saya khususnya perempuan ya, itu adalah ibu saya. Ibu saya merupakan sosok inspirasi saya, pahlawan wanita saya yang sangat-sangat berharga bagi saya. Saya ingin berterima kasih kepada ibu saya, mungkin tanpa beliau saya ini bukan apa-apa. Untuk Ibu Kartini, terima kasih Bu, karena telah menjunjung tinggi martabat seorang wanita, perempuan. Mungkin tanpa Ibu, kita mungkin bisa dianggap remeh Bu. Seperti yang Ibu bilang, habis gelap terbit terang, maka kita sudah sampai saat ini Bu. Terima kasih Bu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Penerbangan haji maskapai Saudi Airlines mengalami kendala teknis saat perjalanan menuju Madinah. Salah satu pesawat yang mengangkut jamaah asal Jawa Timur terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang kemarin.
tadi katanya kamera sini. Ratusan jemaah haji asal Surabaya, Jawa Timur mendadak diturunkan di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang pada Minggu sore kemarin. Hal itu disebabkan kendala teknis yang terjadi pada maskapai Saudi Airlines. Para jemaah haji terlihat santai dan tenang saat berada di salah satu hotel transit yang tidak jauh dari terminal Bandara Kuala Namu. Adapun kendala ini terjadi pada 2 rute penerbangan, yakni Surabaya menuju Madinah serta rute Batam menuju Madinah. Adapun gangguan pertama terjadi pada hari Minggu 26 April, pesawat rute Surabaya menuju Madinah terpaksa melakukan pendaratan teknis di Bandara Kuala Namu. Hal itu dilakukan setelah terdeteksi adanya gangguan pada sistem hidrolik pesawat. Akibat insiden ini, sebanyak 380 calon jemaah haji terdampak. Salah seorang calon jemaah haji asal Jatim, Sutrisno, mengatakan pihaknya masih menunggu untuk diberangkatkan kembali ke Tanah Suci Mekah. Ini Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Alasannya nggak tahu ya? Ya alasannya katanya mobilnya pesawatnya bermasalah kan. Jam berapa orang Bapak nyampe di Bandara Kuala Namu ini? Kemarin jam 6-an. Bapak sendiri asal dari mana itu? Dari Malang. Hah? Malang. Jadi ini udah tahu Pak kapan berangkat kembali? Katanya nanti jam 17.30. Para jemaah terus mendapatkan layanan konsumsi serta pendampingan intensif dari petugas haji dan lokasi transit. Seluruh jemaah kemudian diterbangkan kembali pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat menuju Madinah. Jemaah haji kelompok terbang kloter 7 pagi tadi tiba di embarkasi Medan berasal dari Kabupaten Asahan, Medan, Labuhan Batu, dan Deli Serdang. Masing-masing jemaah yang tiba dipastikan kondisi kesehatannya prima dan memenuhi syarat pemberangkatan ke Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah haji kloter 7 yang tiba diberi pelayanan oleh petugas haji secara intensif dan bertahap. Jemaah haji kloter 7 yang tiba berasal dari Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Deli Serdang, dan Kota Medan dilakukan pemeriksaan oleh petugas meliputi cek kesehatan, kelengkapan visa, dan paspor, kartu nusuk, gelang haji, dan ketentuan perlengkapan haji lainnya. Setelah dipastikan kondisi kesehatan jemaah haji dalam kondisi sehat, kemudian diberi pelayanan penginapan. Petugas untuk diistirahatkan disertai sejumlah bimbingan haji oleh petugas penyelenggara ibadah haji sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Jemaah yang tiba ke Tanah Suci kemudian akan dilayani oleh ketua rombongan dan petugas kloter sehingga dipastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman, lancar, dan baik. Hingga mendapatkan haji mabrur, Ketua Kloter 7 Abdul Rahman M. Aritonang mengatakan bersama tim yang dibentuk oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memberikan pelayanan kepada jemaah haji dengan baik hingga prosesi pemulangan ke tanah air. Bagaimana sebenarnya nanti tentang ibadah, tentang ada juga mungkin nanti dari pihak hotel juga akan diberikan waktu kepada jamaah untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di situ. Nah, baru di Madinah itu nanti sampai kemudian kita pastikan kembali ke Makkah setelah 8 hari di situ. Nah ini harus kita data ulang berapa orang nanti yang sampai kita untuk diumrohkan yang pakai kursi roda. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara memastikan pelayanan jemaah haji dilakukan dengan maksimal termasuk layanan pemenuhan panganan bergizi, higienis, dan sehat. Pelayanan konsumsi bagi jemaah haji di Asrama Haji Medan pada musim haji 2026 mengalami peningkatan. Salah satu di antaranya berdirinya dapur haji di embarkasi Asrama Haji Medan merupakan sarana pendukung dalam pelayanan kepada jamaah haji. Infrastruktur gedung dapur haji yang bersih dan pekerja memiliki standar kesehatan yang tetap beraktivitas mengolah menu makanan yang sehat dan bergizi. Kepala Catering Haji Asmiwati Agus mengatakan setiap harinya menyiapkan 360 porsi makanan dan minuman dalam 3 kali sehari disajikan kepada jamaah haji setiap pelaksanaan musim haji. Menjadi ketertarikan kepuasan tersendiri bagi dirinya melayani jamaah haji melayankan hasil sungguhan. Beragam menu makanan yang disajikan diharapkan memberi manfaat kesehatan bagi jamaah untuk semangat saat berangkat ke Tanah Suci. Dengan menu beragam setiap harinya melibatkan tim kesehatan, melakukan pengawasan dengan memeriksa kondisi panganan yang higienis, bergizi, dan sehat.
Untuk memberikan pelayanan panganan yang sehat bergizi, Asmiwati Agus melibatkan 36 pekerja, ditempatkan mulai dari belanja bahan, pekerja dapur, hingga pelayanan hidangan di ruangan makan haji. Kalau di dapur ini, dapur sama ruang makan, yang diutamakan kebersihan gitu, kebersihan yang diutamakan. Dan kami setiap masakan yang udah kita kasihkan untuk jemaah, makan pagi, makan siang, makan malam, itu diambil sampel sama kesehatan, sama petugas kesehatan, kemudian diperiksa di laboratorium. Seandainya makanan kita tercemar, ada bakteri, itu nggak boleh dihidangkan gitu. Tapi selama ini insya Allah nggak ada kejadian kayak gitu loh. Sementara itu, jemaah haji yang tiba di embarkasi diberikan pelayanan penginapan sebagai tempat peristirahatan sebelum pemberangkatan ke Tanah Suci dengan pelayanan ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Jemaah haji yang tiba di embarkasi Medan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci diberi waktu untuk istirahat oleh panitia penyelenggara ibadah haji Medan. Dengan fasilitas yang nyaman dan petugas yang ramah, seluruh jemaah haji diberikan ruangan kamar tidur bertaraf bintang 3. Bagi jemaah lansia, disabilitas, dan perempuan diberikan layanan prioritas oleh petugas hingga mereka dipastikan dalam kondisi aman dan nyaman selama di embarkasi Medan. Selain memiliki ruangan yang bersih, jemaah haji akan diberikan layanan penyajian beberapa panganan sehat bergizi dan ramah lansia. Pelaksana tugas asrama haji Medan Muhammad Akmal Syah mengatakan bersama tim yang bertugas siap melayani jemaah haji dengan intensif sehingga dipastikan dalam kondisi aman dan nyaman. Guna mendukung pelayan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan dilakukan pelayanan khusus termasuk ruang restorasi maupun ruang kamar secara terpisah dengan jemaah haji yang normal. Nah, dalam penerapan haji tahun ini, kita itu ada statement untuk ramah kepada jemaah haji lansia, jemaah haji wanita, dan disabilitas. Alhamdulillah ini kami penuhi dengan semaksimal mungkin, yaitu memberikan fasilitas untuk jemaah haji lansia itu berada di lantai 1 penginapannya, dan ruangan restorasinya juga masih di dalam gedung penginapan tersebut. Ya, terpisah kita buat. Nah, sementara untuk jemaah haji yang masih sehat itu kita berikan di ruang Bir Ali di depan, di belakang gedung Madinah Al-Munawwaroh. Dan untuk penginapan sebagaimana biasa kita tetap memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sebanyak 360 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 4 telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi dari Bandara Internasional Kuala Namu. Dalam kelompok terbang tersebut, 1 jemaah seorang binaragawan nasional gantikan ayah berangkat haji. 1 calon haji diantaranya merupakan atlet binaragawan nasional yang juga sebagai penyanyi dangdut bernama Rizky D.A. Pemilik nama lengkap Rizky Syafarudin ini resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui skema perlimpahan porsi haji untuk menggantikan almarhum ayahnya Abdul Muthalib Pili yang berpulang pada 2021 lalu. Tidak bisa dihindarkan, meskipun Rizky sudah berusaha tampil sederhana, jemaah yang mengetahuinya langsung bersuah foto di sela waktu pemeriksaan kesehatan. Rizky menceritakan almarhum ayahnya telah mendaftar haji sejak tahun 2013. Setelah melalui diskusi keluarga, Rizky akhirnya terpilih sebagai ahli waris yang berangkat. Mengingat ibadah haji adalah ibadah fisik, Rizky yang digemar berolahraga ini mengaku telah mempersiapkan ketahanan tubuhnya secara matang. Ia juga tak henti-hentinya memotivasi sang ibu agar rutin berolahraga menjelang keberangkatan. Harapannya kan bisa pahala tuh mengalir juga untuk ayah, untuk papa. Tapi kan karena memang kalau untuk ngebadalin itu ternyata tidak bisa. Karena memang harus haji dulu yang bersangkutan untuk ngebadalin baru bisa dibadalin ke bapak gitu. Almarhum gitu. Karena memang berhubung Iki belum pernah haji, hanya umroh aja, jadi nggak bisa untuk ngebadalin gitu. Jadi pahalanya belum sepenuhnya untuk orang tua, tapi niat itu insya Allah setelah ini nanti berangkat pasti dia harus daftar lagi karena untuk menggantiin almarhum bapak tadi. Pemirsa, kami akan melaporkan terkait bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan berikut ini.
Pertama kami melaporkan arus lalu lintas di Jalan Juanda Imam Bonjol yang terpantau situasi arus lalu lintas dari arah Juanda memadat, begitupun arah sebaliknya dikarenakan bertepatan dengan jam pulang kerja. Selanjutnya kita menuju persimpangan Jalan Sudirman di depan rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Terpantau yang datang dari Jalan Es Parman dan Patimura ramai lancar. Begitu juga yang datang dari Jalan Sudirman terpantau lancar, meskipun jalan tersebut lancar tanpa hambatan, pengendara tetap harus berhati-hati. Selanjutnya kita lihat situasi di Jalan Merak Jingga Perintis. Terpantau dari arah Jalan Gudang mengalami kenaikan volume kendaraan. Peristiwa ini terjadi dikarenakan meningkatnya aktivitas jam pulang kerja. Begitu juga yang datang dari arah Jalan Merak Jingga terpantau padat, sehingga personil Dinas Perhubungan melakukan pengaturan lalu lintas guna untuk mengurangi kemacetan. Selain disebabkan kendaraan yang melintas di jalan tersebut karena adanya aktivitas kereta api yang sering melintas sehingga kendaraan yang melintas sedikit terhambat. Kemudian kita menuju ke simpang Jalan Raden Saleh Balai Kota. Terpantau situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Kesawan ramai lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menyatakan saat ini kasus campak sedang mengalami peningkatan cukup signifikan di angka 16 kasus. Warga pun diimbau agar dapat melakukan imunisasi terhadap anaknya karena kasus meningkat disebabkan rendahnya imunisasi. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan terus meningkatkan kewaspadaan dengan bertambahnya jumlah kasus campak dalam beberapa waktu terakhir. Campak merupakan penyakit menular yang mudah menyebar, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Di antara gejalanya yakni demam, batuk, pilek, mata merah, serta muncul ruam kemerahan di tubuh. Meningkatnya kasus campak ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran sebagian orang tua untuk memberikan imunisasi rutin kepada anak. Selain imunisasi, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan lingkungan, memastikan asupan gizi anak terpenuhi, serta membatasi kontak dengan pasien yang menunjukkan gejala campak. Dihimbau untuk semuanya, anak-anak, bayi balita, anak sekolah, lakukan vaksinasi segera. Di baru lahir sampai 9 bulan, anak itu masih ada perlindungan campaknya. Tapi imunisasi dasarnya itu macam hepatitis, BCG, DPT harus diberikan. Pemerintah Kota Bengkulu berharap peran aktif orang tua dalam melengkapi imunisasi anak dapat menekan penyebaran campak dan menjaga kesehatan generasi muda. Hairilan Sore, TVRI Bengkulu melaporkan. Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah melakukan intervensi kepada lembaga dan instansi agar memasifkan pemanfaatan identitas kependudukan digital sebagai syarat administrasi. Kebijakan ini dapat menjadi solusi menekankan biaya penerbitan IKTP bagi warga negara yang kehilangan EKTP secara fisik. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meluruskan isu terkait denda bagi warga yang kehilangan IKTP. Wamendagri menegaskan yang dimaksud bukan denda melainkan biaya untuk cetak ulang KTP. Usulan tersebut muncul saat rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Kemendagri Senin 20 April 2026 yang lalu. Kebijakan tersebut menurut Wamendagri perlu dipertimbangkan agar masyarakat bertanggung jawab menjaga dokumen kependudukan. Tingginya angka kehilangan dokumen kependudukan membebani anggaran negara. Laporan kehilangan IKTP bisa mencapai puluhan ribu kasus per hari. Pemerintah mendorong penggunaan identitas kependudukan digital, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan lembaga. Menyikapi kondisi ini, salah seorang pengamat kebijakan publik menilai pemerintah diharapkan memperkuat kesiapan lembaga dan instansi terkait untuk memasifkan penggunaan identitas kependudukan digital. IKD menjadi dokumen kependudukan yang lebih aman dan mudah untuk diakses menggunakan telepon genggam. Sehingga ketika IKTP dalam bentuk fisik hilang, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencetak ulang. Rencana ini memang harus dikaji matang-matang. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya KTP ini kan butuhnya untuk dokumen administrasi. Nah, saat ini kan sudah ada identitas kependudukan digital atau IKD yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Yang selama ini mungkin penggunaan atau pemanfaatannya belum optimal ya. Sehingga IKD itu belum banyak masyarakat yang familiar menggunakannya. Nah, kalau ini dimanfaatkan ya tentu tidak ada lagi yang namanya
pencetakan ulang KTP. Kenapa? Karena sudah terintegrasi dalam sebuah sistem digital. Nah, sebenarnya solusinya memang bagaimana mengatasi kebijakan KTP yang hilang ini tentu dengan mengoptimalkan penggunaan KD, walaupun kita tahu tantangannya masih banyak institusi yang belum menyiapkan pelatihan yang mendukung untuk identifikasi IKD ini. Zikri Al-Hadi berharap pemerintah dapat memberikan intervensi kepada instansi dan lembaga agar tidak lagi menjadikan iktp fisik sebagai syarat administrasi, namun menekankan pada penggunaan identitas kependudukan digital. Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI, Sumatera Barat. Pemirsa, demikianlah Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Naswa Sabita. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.